Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan dokter, ya. Jadi ini adalah disclaimer pertama yang saya sampaikan. Dahulu, pada saat saya berumur 40 tahun, saya bekerja di suatu perusahaan dan saya mengalami dada berdegup keras, seperti itu. Nah, pada saat yang sama, rekan kerja saya juga ada 3 yang mengalami gangguan jantung. 1 sudah di bypass dan berhasil, sukses, dan 2 dipasang ring dan dua-duanya sukses. Jadi kami sebaya, mereka bertiga sudah mengalami masalah jantung dan saya mengalami dedet, sehingga saya berinisiatif datang ke dokter jantung dan minta diperiksa. Dan dokter jantung memeriksa seperti biasa dan diagnosanya bapak biasa aja gitu. Tapi saya justru memaksa dokternya untuk, dok, saya minta di kateter diperiksa apakah saya perlu pasang ring atau tidak. Nah, dokter, bapak sebetulnya nggak terlalu perlu, tapi dok, mohon dong diperiksa secara kateter supaya saya melihat ada penyumbatan nggak sih saya. Akhirnya dokternya juga menyanggupi dan disiapkan, dan besok paginya saya diperiksa secara kateter dan kelihatan di screen gitu. Dan setelah selesai dokternya bilang, bapak, di umur bapak ini ada penyumbatan, yaitu 20% dan satu lagi 23%. Ini normal sesuai dengan usia bapak. Jadi saya tidak bisa memberikan tindakan apapun. Misalnya bapak mau dipasang ring pun juga itu tidak sesuai dengan SOP dokter jantung. Jadi bapak biasa aja. Tapi ini saya nggak taunya bagaimana kok ternyata berhenti. Punya usut, saya analisa sendiri ini. Ternyata saya pindah pekerjaan. Jadi ternyata di perusahaan yang kemarin saya itu sebagai direktur keuangan, perusahaan tersebut punya utang banyak. Jadi saya menerima tagihan dari banyak perusahaan-perusahaan, termasuk tagihan dari bank, sehingga mungkin itu yang mempengaruhi detak jantung saya. Ya udah, tapi bagaimanapun saya harus precaution ya. Saya mulai nggak mau makan durian. Saya mulai juga mengurangi makan sate. Sate kan enak. Nah, menguranginya ya biasanya sih hampir seminggu sekali atau 2 minggu sekali makan sate. Sekarang mungkin 2-3 bulan sekali makan sate. Itu pun satenya di tusukan pertama daging, tusukan kedua daging, tusukan ketiga gaji. Yang enak itu harus dilepas. Terus kemudian tusukan keempat daging boleh dimakan. Nah, itu adalah treatment yang saya lakukan. Jadi saya tidak makan durian dan saya membatasi makan sate. Kemudian waktu berjalan dan sehingga 20 tahun kemudian, umur 60, saya baru sadar, loh, kok saya sehat aja ya? Ngapain saya nggak makan durian? Kan durian enak. Ya udah deh, makan durian aja. Nah, sejak itu saya makan durian. Tapi makan sate, habit saya tetap jadi dibatasi. Sebulan sekali mungkin, itu pun juga 5 tusuk dan gajinya dilepas. Nah, ternyata saya pada suatu kejadian, saya sedang ada traveling bisnis di Johor gitu, dan ya di situ saya ada dada saya dihimpit keras sekali. Saya nggak tahan, keras sekali. Saya nggak tahan akhirnya. Padahal saya hanya makan Chinese food biasa kan, ini fuyung hai, capcay segala macam. Padahal hanya makan, menurut saya sih ringan aja itu. Terus akhirnya saya pulang ke hotel, bilang kawan-kawan saya tidak bisa lanjut
ini ngopi-ngopi, saya mau balik aja ke hotel. Nah, di hotel saya di kamar ternyata memang betul meledaknya di situ. Jadi saya muntah sebanyak-banyaknya. Dan ya alhamdulillah muntahnya di kloset, jadi nggak terlalu mengotori kamar. Setelah muntah saya tidur pulas sampai pagi. Nah, jadi di situ yang saya rasakan. Terus besoknya saya lemes, tapi ya udah, memang acara bisnis sudah selesai juga, jadi pulang ke Jakarta. Nah, di Jakarta baru sampai malam hari, kemudian dada saya terasa terhimpit lagi. Saya bilang istri, "Nah, ini bagian mana nih, ke rumah sakit yuk." "Kenapa Pak?" "Ini bla bla bla," aku cerita yang kemarin. Ya, jadi oh gitu, ya udah. Tuh harapan kita apa? Ke Selipi. Ya udah, malam-malam jam 8 malam sana dan diterima di UGD, dan treatment pertama langsung periksa darah, terus dokter dokter jaganya menyatakan ya bapak ini ada serangan jantung, nggak tahu kemarin atau tadi siang gitu, ini ada ditemukan enzim di darah bapaknya, dan diperiksa lagi oleh dokter besok paginya, dan memang dinyatakan oleh dokter yang kompeten, dinyatakan saya ada serangan jantung. Langsung di ruang kateter. Nah, di sini kateter atas permintaannya dokter, bukan atas permintaan saya. Di kateter, terus dokter setelah melihat menemukan ada 90% penyumbatan, 93% penyumbatan, dan 95% penyumbatan. Jadi dia menawarkan kepada saya, bagaimana ini Bapak penanganannya? Ada pilihan langsung bypass atau hanya dipasang ring saja. Kemudian di luar keluarga saya, istri dan 3 anak saya menunggu, terus mereka runding, terus kemudian Bapak ini aja pasang ring aja lah gitu. Nah, jadi dipasang ring. Setelah itu dipasang ring, saya dinyatakan sehat. Udah Bapak sehat, udah bisa ngapain aja segala macam, Bapak udah pulih kembali. Pemasangan ringnya sukses, bagus Pak. Ya udah, saya, tapi ini ada obat 5 macam, clopidogrel, stator, ada beberapa lagi, ya 5 pokoknya. Itu dimakan terus Pak ya, rutin. Nah, baiklah, jadi saya rutin makan 5 obat itu, 3 sore 2 pagi. Nah, dan waktu berjalan, dan nggak berapa lama kok saya kadang-kadang ada terhimpit, bukan beredek tadi, tapi sedikitnya di kejauhan. Jadi di kejauhan di sana ada tekanan jantung situ, nggak tahu di jauh nih di mana, pokoknya kecil maksudnya. Kok begitu, akhirnya saya ngobrol sama anak-anak, dibilang udah Bapak periksa lagi Pak, periksa jantung lagi. Akhirnya ke dokter jantung yang lain nih, udah peristiwanya udah 5 tahun lewat itu, jadi periksa terus kemudian dokternya bilang begini, Bapak ini harus diperiksa EKG dan lain sebagainya, diperiksa total. Baik, terus kemudian diperiksa pakai ini kayak alat dimasukin ke lorong gitu, terus ditanya tahan napas, lepas, dan begitu. Terus kemudian setelah selesai, besok paginya hasil pemeriksaan tersebut dibacakan. Nah, ini Bapak ini ada plak nih Pak, muncul di dinding saluran Bapak. Kalau ini ditunjukin titik-titik, ini ada 3 ringnya masih bagus, berfungsi bagus, tapi mulai ada plak. Bapak ini disiplin lah Pak, obat yang 5 itu tetap dilanjutkan, Bapak disiplin. Nah, jadi saya mulai disiplin dan ngikutin maunya dokter. Baik, saya ikut dokter, saya nggak akan bandel lagi. Demikian kawan, terima kasih.